Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kau mati bagi kami, Kau berkorban bagi kami, Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu bagi kami. Di hari Jumat Agung ini ya Tuhan, kami mau mengingat kasih-Mu yang besar. Kau mati di atas kayu salib bagi kami, supaya manusia lama kami mati, dan supaya kami adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Itu manusia baru ada di dalam kami. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan kami percaya hari ini bahwa kematian kebangkitan Yesus ada di dalam kami lewat tubuh darah Yesus, lewat perjamuan kudus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, Tiberias Garingnias, Tiberias live streaming. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di hari Jumat Agung. Dan mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Kita mau lihat ayat 45 sampai ayatnya yang ke-50 untuk menghormati kematian Tuhan kita di atas kayu salib yang mati bagi kita. Kita mau baca Matius 27 ayat 45 sampai yang ke-50. Ayat yang ganjil saya akan baca dan ayat yang genap saudara akan baca. Ayat yang 45 mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Hari Jumat Agung adalah hari yang penuh haru karena kita mengingat bahwa Yesus mati dan ia menderita melalui kesengsaraan. Dan saya mau mengingatkan di hari Jumat Agung ini bahwa inti dari iman kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Inti dari iman kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Yang menyelamatkan saudara dan saya adalah kematian dan kebangkitannya. Dan kematian dan kebangkitannya ini adalah suatu misteri dan pengajaran kekristenan akan selalu berpusat pada peristiwa kematian dan kebangkitan ini. Yang menyelamatkan kita bukan ajaran Kristus, tapi yang menyelamatkan kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Nabi-nabi yang lain membawakan ajaran, seperangkat dogma, seperangkat doktrin yang diklaim bisa menyelamatkan, bisa membawa ke surga. Tapi yang menyelamatkan kita bukan ajaran kekristenan itu sendiri. Bukan ajaran Yesus itu sendiri. Tapi yang menyelamatkan saudara dan saya adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Ada orang bisa membahas ajaran Yesus, bahkan mengaku percaya ajaran Yesus. Tapi kalau mereka menolak kematian dan kebangkitan, mereka adalah anti Yesus atau anti Kristus. Karena sebegitu sentralnya kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kalau kita beritakan salib, kita beritakan kematian dan kebangkitan, maka Tuhan akan menggenapi dengan tanda kuasa dan mujizat. Beberapa minggu yang lalu saya
bersukacita, selalu setiap saat bersukacita kalau mendengar kesaksian dari jemaat di Tiberias Gading Nias ini. Ada Pak Donald, saya tidak tahu Pak Donald ada di sini atau tidak, karena dia biasanya berlayar, dan Pak Donald bersaksi bersama saya dan teman di bawah ketika didoakan. Dia rajin perjamuan kudus, dan dia rajin didoakan menerima minyak urapan. Dan karena diabetes, saudaraku, maka kakinya ini sudah mulai membusuk. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus sehingga ada lawan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia bersaksi bahwa saudaraku, kalau saudara mau sembuh dari diabetes, itu harus lewati proses yang begitu susah, begitu panjang, bahkan kadang mustahil kadang untuk sembuh. Dan dia sudah melewati fase di mana kakinya sudah mulai busuk. Tetapi dia bersaksi, dia rajin perjamuan kudus, terima minyak urapan, akhirnya kakinya disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia bisa beraktivitas kembali dan bisa berlayar kembali. Karena iman kita haruslah kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iman kita haruslah kepada Yesus. Kalau saudara beriman kepada Tuhan Yesus, maka engkau pasti diubahkan oleh Tuhan. Engkau pasti berubah. Karena orang yang berjumpa dengan Yesus gak akan pernah sama lagi. Dan mungkin engkau berpikir yang berubah adalah keadaanmu. Mungkin kau berpikir yang berubah adalah situasimu. Mungkin kau berpikir yang berubah adalah tubuhmu yang tadinya sakit jadi sembuh. Tapi sebetulnya tanpa kita sadari, perubahan yang paling dahsyat adalah kalau kita diubahkan oleh Tuhan. Dan itu namanya pertobatan. Dan Alkitab katakan kalau satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Satu orang diubahkan. Dan kita harus kejar terus perubahan ini agar kita menjadi sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus melewati proses perubahan ini. Dan proses perubahan ini adalah proses kematian dan kebangkitan. Sehingga engkau terus mencari Yesus. Engkau terus perjamuan kudus. Engkau terus terima sakramen minyak urapan. Engkau rajin berdoa. Bukan cari berkat. Bukan cari kesembuhan semata. Tapi engkau cari Yesus. Tapi kalau engkau cari Yesus, kau dapatkan Yesus, engkau pasti berubah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau berubah. Dan kalau engkau berubah, situasimu pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Karena alam semesta ini merespon bukan kepada apa yang kita mau, tapi akan merespon kepada siapa diri kita. Kalau engkau berubah, maka akan ada hal-hal yang baru yang terjadi di dalam hidupmu, yang kau belum pernah alami sebelumnya. Alam semesta akan merespon terhadap siapa diri kita. Saya harus jadi siapa, supaya saya dapat menjalani hidup yang saya inginkan tersebut. Saya harus jadi siapa supaya saya bisa disembuhkan. Saya harus jadi siapa supaya nasib saya berubah. Saya harus jadi siapa supaya keuangan saya berubah, supaya situasi saya berubah. Saudara, kalau orangnya berubah, semua pasti diubahkan oleh Tuhan. Tapi orangnya harus berubah terlebih dahulu. Jangan berusaha merubah keadaan tanpa engkau berubah. Karena perubahan itu tidak akan permanen kalau engkau tidak berubah. Kalau engkau mau kaya, kalau engkau mau sukses, tapi engkau tidak mau berubah, maka engkau akan mencuri, engkau akan korupsi, kau halalkan segala cara, yang penting kaya, yang penting situasi berubah. Tapi saya tidak mau untuk berubah. Jangan bergantung kepada lingkungan, apa yang ada di luar, untuk
merubah apa yang ada di dalam. Karena kalau saudara berjumpa dengan Yesus, kematian dan kebangkitannya akan merubah saudara dari inti keberadaan saudara yang paling dalam. Kalau inti keberadaan kita yang paling dalam itu berubah, akan ada energi yang besar yang keluar yang dahsyat. Kuasa dan mujizat Tuhan akan terjadi. Kalau kita berubah. Karena sekali lagi, semua akan berespon terhadap siapa diri kita. Kalau engkau berubah, engkau akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kalau kuasa Roh Kudus meliputi engkau dan memenuhi engkau, engkau bukan manusia yang sama. Engkau betul-betul menjadi manusia yang lain. Mari kita kejar perubahan kekal tiada henti ini lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau engkau berubah dan engkau diubahkan, manusia yang lama sudah mati dan yang baru sudah datang. Karena semua orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Kita harus senantiasa menjadi ciptaan baru. Kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6, kita lihat ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Roma 6 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika Yesus mati disalibkan, manusia lama kita disalibkan. Ketika ia bangkit, saudaraku, itu berbicara mengenai kodrat baru kita. Dan proses itu hidup di dalam kita yang percaya. Dan kita setiap saat, setiap hari harus menjalani proses tersebut dalam hidup kita. Sehingga kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apa yang kita mau di dalam hidup ini? Alkitab katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Tetapi saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mendapatkan apa yang kita mau tersebut dalam hidup ini, kita harus berubah. Kita harus berubah. Kalau engkau berubah, semuanya akan berubah. Kalau Yesus jamah engkau, semuanya akan berubah. Kadang kita bertanya, apa yang saya harus lakukan supaya saya dapat apa yang saya mau tersebut? Saya mau sembuh. Saya mau lebih sukses, saya mau mapan secara finansial, saya mau karir saya berhasil. Dan kita bertanya apa yang saya harus lakukan ya kira-kira supaya saya bisa mencapai hal-hal tersebut. Pertanyaan tersebut tidak ada salahnya dan pertanyaan tersebut bagus-bagus juga saudara. Tapi ada pertanyaan yang levelnya lebih tinggi lagi dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sebelumnya itu nggak ada masalah, sebetulnya bagus-bagus saja dan bisa menghasilkan hasil di dalam hidup kita. Apa yang saya harus lakukan supaya saya dapat mencapai hal-hal tersebut. Tapi pertanyaan level lebih tinggi lagi adalah, saya harus menjadi siapa supaya saya dapat mendapat hal-hal tersebut. Saya harus berubah jadi apa? Karena saudaraku, kita manusia harus selalu berubah. Saya nggak mau lihat Aristo yang lama. Hari ini adalah Aristo yang baru. Saya kenal sama Aristo yang lama. Saya tahu benar Aristo yang lama seperti apa. Tapi saya menolak hari ini didefinisikan sebagai Aristo yang lama. Saya tahu saya bisa berubah dan memiliki kemampuan untuk berubah. Dan superpower manusia adalah memang itu. Manusia bisa berubah. Dan perubahannya itu ngeri. Kalau manusia betul-betul percaya, ngeri.
Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara lihat spesies yang lain, binatang yang lain. Ya, anak kucing 1000 tahun kemudian akan menjadi anak kucing. Manusia 1000 tahun kemudian, you nggak tahu kita jadi apa, kita nggak tahu. Dan jangan sok tahu, kita tidak tahu. Makanya kita berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun itu kita jadi apa? We don't know. Kita betul-betul tidak tahu. 50 tahun kemudian aja kita juga nggak tahu, saudara. Karena begitu canggihnya manusia. Ya, 30-40 tahun yang lalu belum ada Facebook, ya. 50 tahun yang lalu ya belum ada Grab, belum ada Instagram, ya, belum ada mungkin USB, bahkan belum ada smartphone, ya. Tetapi penemuan demi penemuan dan kita memenuhi potensi kita sebagai manusia. Dan itulah tujuan hidup saudara dan saya, kita penuhi superpower kita, potensi kita. Dan kita bagikan untuk memberkati dunia sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau jantung kita masih berdetak saat ini, kalau engkau masih bernafas hari ini, artinya ada sesuatu yang dahsyat yang saudara boleh bagikan kepada dunia. Tapi untuk keluarkan potensi tersebut, nggak gampang. Nggak sederhana seperti kedengarannya. Untuk keluarkan potensi tersebut, engkau harus mati dan engkau harus bangkit. Anak-anak muda, mungkin kau punya potensi di bidang teknologi, mungkin di bidang hukum, mungkin di bidang bisnis, di bidang seni, di bidang entertainment, mungkin di bidang olahraga, di bidang sport. Apa talentamu? Apa potensimu? Apa karunia yang ada di dalam hidupmu? Untuk keluarkan superpower tersebut, untuk keluarkan kuasa yang dahsyat tersebut yang kau harus bagikan kepada dunia, kau harus mati, kau harus berkorban. Manusia yang lama harus mati, supaya manusia yang baru bangkit. Dan ketika manusia yang baru bangkit, tiap hari kau diperbaharui, ada karunia yang baru, ada kuasa yang baru, ada hikmat yang baru, ada superpower yang baru. Dan manusia memiliki superpower ini. Mungkin kau punya talenta di bidang bisnis, mungkin di dalam perdagangan, mungkin di bidang industri, mungkin di bidang pelayanan, dalam gereja. Ada beberapa kuasa, karunia yang menunggu engkau untuk engkau bagikan kepada dunia ini. Dan kuasa untuk memperbaiki dunia ini ada pada saudara dan saya. Kalau saudara berubah, saya mau katakan, kalau engkau berubah, dunia pasti akan berubah. Tapi jangan berusaha ubah dunia ini. Jangan berusaha ubah dunia. Ubah diri kita di dalam Yesus. Percaya kepada Yesus. Mati dan bangkit di dalam Kristus. Dan lalui proses yang menyakitkan tersebut. Karena saudara untuk mati, saudara harus mengakui bahwa manusia yang lama itu sudah tidak laku lagi. Sudah tidak relevan lagi. Manusia yang lama itu penuh dosa, penuh dengan cacat, penuh dengan ketidaktahuan. Butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa apa yang saya tahu itu rupanya salah. Saya penuh cacat, saya penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. Dan engkau merendahkan diri, kau belajar hal-hal yang baru, menerima informasi-informasi yang baru. Dan sebelum kau terima informasi yang baru, stok yang lama harus dihancurkan. Karena kalau stok yang lama kau tetap pegang, kau tetap berpegang pada manusia yang lama, kau tidak bisa terima apapun yang baru. Untuk belajar pun kau harus mati. Dan manusia punya kemampuan untuk hal tersebut. Syaraf dan otak kita punya superpower tersebut yang bernama neuroplastisitas. Sel-sel, sirkuit-sirkuit syaraf yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu bisa mati. Identitas yang lama bisa mati. Kepribadian yang lama bisa mati. Supaya Yesus yang hidup di dalam kita. Saya harus jadi siapa? Supaya menarik realita yang baru tersebut. Berkat yang baru tersebut. Saya dapatkan dalam hidup saya. Kalau engkau diubahkan, semuanya akan berubah. Kalau engkau berubah, dompet pasti akan berubah. Pasti. Nasib pasti akan berubah. Koneksimu, pergaulanmu juga akan berubah. Kalau engkau berubah, engkau juga akan
Pilih-pilih teman mana yang konstruktif, teman mana yang baik, mana pergaulan yang negatif. Kau akan pilih-pilih. Konsumsimu, seleramu, semuanya akan berubah. Tapi seringkali kita mengejar perubahan-perubahan pada eksternal dan bukan mengejar perubahan pada internal kita. Sehingga saudaraku, kita kejar berkat, kita kejar kesembuhan, dan kita kejar perubahan pada situasi yang lain, dan kita frustasi, dan kita kecewa ketika kita tidak mendapatkannya. Tapi yang Tuhan Yesus mau, kita kejar Yesus. Karena Yesus adalah sang perubahan tersebut. Dan Ia ada di dalam saudara dan saya. Dan kalau Kristus yang ada di dalam saya itu bangkit, dimunculkan dalam hidup kita, semuanya akan berubah. Potensi terbesar hidup saudara dan saya adalah Kristus yang ada di dalammu. Kemampuan manusia untuk berubah itu bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tapi sains, ilmu pengetahuan sekarang sudah mengkonfirmasi bahwa manusia juga bisa berubah secara tubuh atau secara biologi. Dan sampai sekarang pun saya masih terpesona dengan fenomena neuroplastisitas tersebut, ilmu dalam neuroscience. Salah seorang pekerja Tiberias di Surabaya adalah Dr. Syaraf, Dr. Yuda, dan mengajar mengenai neuroplastisitas ini di STT Tiberias, dan ia masih mengajar sampai sekarang saudara dalam mata kuliah neuroteologi. Dan saya ngeri ngelihat bahwa manusia bisa berubah secara biologi juga. Kalau engkau berubah, punya pola pikir yang beda, engkau bertobat, maka karaktermu berubah dan kepribadian berubah, identitasnya berubah, otomatis gaya hidup juga berubah. Apa yang tadinya engkau suka, engkau tidak suka lagi. Yang tadinya suka dosa, punya gaya hidup yang berdosa, dan biologinya itu berubah. Itu juga didukung oleh perubahan biologi, neuroplastisnya. Sirkuit-sirkuit sel-sel saraf yang baru, koneksi-koneksi saraf yang baru, sinapsis-sinapsis saraf yang baru akan timbul, dan yang lama itu mati. Yang lama mati. Dan kalau yang lama mati, secara definisi dan secara literal dan secara harafiah, engkau manusia yang berbeda. Engkau bukan yang dulu lagi. Seperti lagu Tempo dulu itu bilang, kau bukan yang dulu lagi. Engkau adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Saudaraku, mari kejar perubahan yang penuh kemuliaan tiada henti ini. Karena kalau engkau berubah, semuanya akan berubah. Lalu ketika engkau berubah, kau makin cinta Yesus, kau bersekutu dengan Yesus, kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tubuhmu juga akan berubah. Biologimu akan berubah. Dan penyakit yang ada padamu, itu sudah tidak ada lagi padamu. Karena penyakit tersebut adanya pada manusia yang lama. Dan manusia yang lama sudah tidak ada lagi. Engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Di mana kanker itu? Kanker itu sudah tidak ada pada dirimu. Kanker itu ada pada manusia yang lama. Tumor itu tidak ada lagi pada dirimu. Tumor itu ada pada manusia yang lama. Diabetes itu sudah tidak ada lagi di dalam dirimu. Karena engkau adalah ciptaan yang baru. Diabetes itu ada pada manusia yang lama. Kita terima tubuh dan darah Yesus. Dan setiap kita terima tubuh dan darah Tuhan, ingat, engkau tidak akan pernah sama seperti yang dulu lagi. Kau tidak pernah sama seperti ketika sebelum engkau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Di hari Jumat Agung ini, mari kita peringati kematian Yesus. Melalui proses kematian tersebut, Ia berkorban bagi kita, agar kita menjadi sama serupa dengan Yesus. Saya mau katakan saudaraku yang terkasih, kalau engkau berubah, semuanya akan berubah. Kalau engkau berubah, maka saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan.
Manusia yang bisa berubah, nggak ada yang bisa lawan. Kalau engkau bisa berubah, beradaptasi di dalam dirimu, di dalam bisnismu, di dalam karirmu, di dalam pekerjaanmu. Kalau bisnismu bisa berubah, bisnismu akan bertahan. Karena lingkungan akan selalu berubah. Dan mereka yang tidak mau berubah dihancurkan oleh lingkungan. Betul atau tidak? Lewat. Apa? Lewat. Jadi kalau kita nggak bertobat, kita akan binasa, itu betul. Apa yang Yesus katakan itu betul. Yang setuju katakan amin. Bertobat kalau kita akan binasa, berubah. Ya. Karena lingkungan akan berubah. Dan kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak berubah, lewat. Ya. Kau akan hancur. Organisasi yang tidak bisa fleksibel, yang tidak bisa bereformasi, yang tidak bisa berubah, akan hancur. Dinosaurus nggak bisa berubah, nggak bisa beradaptasi, maka dia punah, maka dia hancur. Tidak peduli seberapa kuat, seberapa besar dirimu, bisnismu, organisasimu, kalau dia tidak fleksibel dan tidak bereformasi, ia akan hancur. Kalau engkau tidak berubah, engkau tidak bertobat, engkau akan lewat, ya, engkau akan binasa. Dan perkataan Yesus itu betul. Betul dalam hal apapun, dalam tingkat apapun, dalam aspek apapun, itu betul. Bukan hanya dalam konteks agama atau diri kita saja itu betul, tapi dalam hal yang lain itu juga betul. Kalau kita tidak beradaptasi, tidak berubah. Dan untuk berubah itu, ya ampun, susahnya minta ampun. Kalau untuk berubah, kita harus mati. Kita harus rendahkan diri kita. Kita harus mati supaya kita diperbaharui. Supaya kita bangkit dan menjadi manusia yang baru. Kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dan siap-siap bersatu dengan tubuh darah Yesus. Yesus ada di dalammu, kau ada di dalam Yesus. Dan siap-siap diubahkan. Kita hari ini mau menghormati kesengsaraan dan penderitaan yang Tuhan Yesus lalui di atas kayu salib. Kita mau nyanyikan lagu ini, yaitu Kepala yang Terluka. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Ya Tuhan yang kau tangguh, yaitu salahku, dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela, ampunilah
Pada hari ini, mari kita renungkan kesengsaraan yang Yesus lalui. Proses kematian dan kebangkitannya itu haruslah menjadi iman kita yang paling sentral. Kematian dan kebangkitannya harus menjadi narasi hidup kita yang paling sentral. Engkau harus mati dan bangkit setiap saat, diubahkan setiap saat. Dan kalau engkau berubah, engkau akan menjadi berkat senantiasa bagi dunia. Berhenti berubah, maka engkau berhenti. Ada kemuliaan di dalam dirimu. Tapi setiap engkau berubah, semakin diubahkan, engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan jika engkau setuju, jika engkau percaya bahwa inilah cara manusia untuk hidup adalah memang begini. Cara manusia untuk hidup adalah memang manusia harus percaya sama Yesus. Memang manusia harus mati dan bangkit diubahkan setiap saat. Dan jika itu kerinduan hatimu, kau setuju dengan proses perubahan yang tiada henti itu. Terima perubahan tersebut. Terima kematian kebangkitan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sambil angkat tangan, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah. Kami mau percaya Tuhan bahwa manusia lama sudah mati, sudah disalibkan bersama Yesus. Maka setiap penyakit kami sudah tidak ada lagi di manusia yang baru. Setiap penyakit ada di manusia yang lama. Setiap dosa ada di manusia yang lama. Setiap kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan tidak ada di manusia yang baru, tapi ada di manusia yang lama. Dan kami semua adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Bagi kami yang percaya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Genapi dengan tanda kuasa dan mujizat. Ubahkan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami berubah dengan kuasa Tuhan. Dan manusia yang baru ini ya Tuhan, yang sudah terima firman, siap untuk memberi bagi kerajaan surga. Berkati ya Tuhan setiap benih yang ditabur untuk perebaran kerajaan-Mu. Tuhan yang balas 100 kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Manusia baru sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.